Bang, ini mari kita ngomong gimana? Oke. Ada balu. Bang, replik ditolak, Bang. Enggak, bos ini. Hah? Bos ini loh, nanti dibawa aja. Bang, sedikit Bang, sedikit Bang. Sedikit Bang, gimana? Ditolak gimana, Bang? Apa tadi? Ya pertama-tama dan setelah itu duplik dan setelah itu yang kita tunggu-tunggu keputusan. JPU menolak Mm-mm. pledoi-nya kemarin. Iya nggak apa-apa, wajar lah karena itu tugasnya JPU juga, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan yang mudah-mudahan di finalnya kan kita akan ada keputusan, mudah-mudahan hakim bisa mempertimbangkan ininya Bang Amar ya, apa namanya, pledoinya Bang Amar. Hari ini hadir sama siapa aja? Ya sama keluarga aja sih, kita keluarga-keluarga aja. Di sini juga ada kakeknya, bukan kakek ya, Pak Tuo ya, Pak Tuo juga jauh-jauh datang. Jadi ya udah, kita sama keluarga aja yang datang. Bawa Ada tadi udah ada, udah ngasih apa kemejanya juga tadi kan mau di laundry sama dia segala macem ya saya laundryin udah dipakai gitu. pledoi kemarin hari ini ditolak oleh JPU, kemarin juga ternyata pledoinya Amar ditanggapi juga sama suaminya Kak Iris, mungkin bagaimana Adit? Ya yang aku bilang selalu ya, seharusnya Bang Amar bisa lebih fokus di pembelaannya gitu. Jadi tapi kan dalam apa sisinya Bang Amar, point of view-nya Bang Amar itu kan apa yang dia rasakan. Jadi sah-sah aja dong kayak juga untuk hakim. iya untuk hakim tadi juga Bang Amar juga udah bilang sebetulnya ini kan bukan untuk publik. Itu untuk pembelaan dia dan supaya hakim mempertimbangkan. Itu sih. Bang, katanya di note mungkin maaf mungkin discussion-nya katanya jangan bawa-bawa lagi masalah dan istri orang sekarang. Mungkin Adit sebagai mantan adik ipar. Ya biasa aja sih maksudnya itu kan kita di sini tuh fokus aja sama Bang Amar. Mungkin di luar sana itu bagaimana ini bergejolakannya, tapi kita tetap fokus di sidangnya Bang Amar. Itu aja sih. Ini hari ini nggak hadir mungkin dia. Dokter agak. Oh nggak tahu kenapa dia nggak hadir ya. Kan biasanya dia datang mulu di sekarang. Ah, jujur aku nggak mau ikut campur masalah hubungan mereka. Jadi di sini aku no comment, aku hanya fokus aja ke Bang Amar, fokuslah ke persidangan ini, ya kan? Ya cinta-cintaan mulu, gue kapan cintanya kan? Kali-kali tanyain dia, Pak. Iya, Masa Pak. ngasih dit gitu. Nggak ada juga. Ya. Oke. Ngawali kan lagi mau join dit. Oh, saya jangan. Komunikasi mungkin sama dokter Dit, ada Canda itu ya. ya waktu persidangan ini dari dokter Kas sendiri ada pesanan atau mungkin komunikasinya mungkin bagaimana? Tidak ada ya, tidak ada. Kita yang tadi aku bilang juga, aku di sini fokus ke persidangannya Bang Amar aja. Untuk masalah pribadi aku tidak ikut campur. Jadi ya udah, kita fokus sama sidangnya aja gitu. Berarti benar-benar sudah selesai ya Dit, antara Bang Amar sama dokter. Sekali lagi aku nggak ikut campur. Coba tanya kakeknya nih. Ya nah. Gimana kayak? Kakek cuma mau ikutin aja. Oh, gitu. Gimana baiknya aja gitu. Ah iya. Gitu. Kak, Ya. ini Kak Iris makin ngelarang dari kemarin bawa Enggak sih, enggak lah. Enggak kan Bang Amar juga punya hak kan atas kedua anaknya juga kan. Jadi enggak melarang sih mungkin enggak ya. Maksudnya cuman apa ya? Ya itulah namanya di dalam persidangan ini, apalagi banyak media yang selalu mengikuti, mungkin sebetulnya arahnya nggak ke situ, tapi biasalah panas-panasin segala macam jadinya ya seperti ini gitu loh, huru haranya gitu. Padahal kan yang tadi aku jelasin juga, Bang Amar juga nggak, pastilah Bang Amar tidak bermaksud untuk menyakiti ataupun menyinggung perasaannya Rebel gitu. Cuman kan memang itu pembelaan dari point of view-nya dia. Jadi ya haknya dia juga untuk membacakan itu ke hakim gitu. Tapi komunikasi dari pihak Kaibel ke keluarga itu terus sekarang sukses dengan Ponakan Sekarang belum kalau untuk saat ini sih belum ya, belum apa namanya, belum intens. Karena kita pasti menjaga psikologinya
anak-anaknya Bang Amar juga kan, nggak mungkin lah kita walaupun media nanti akan tahu juga pas sudah gede, cuma kan sekarang kita lebih baik seperti ini dulu, maksudnya kayak kita fokus ke Bang Amar dulu sampai keputusan, nanti setelah itu baru kita gimana mau ketemu atau gimana sama kedua anak Bang Amarnya gitu. Terakhir ketemu kapan sih? Keponakan? Wah udah lama sih, udah lama banget. Berapa lama sih? Setahun? Tahun dulu. Ya setahun lebih lah ada. Untuk dari Irisnya sendiri sebenarnya memberikan kebebasan untuk pihak keluarga bertemu dengan anak keponakannya sendiri atau bagaimana sih Kak? Itu Om John yang bisa ngejelasin, pengacaranya waktu itu kan ada surat keputusan hak asuh ya kalau nggak salah ya, itu gimana tuh Om John yang tahu pokoknya. Bang Amar kan ada juga Kaibel tidak melarang di situ, di dalam putusan itu tidak melarang untuk Bang Amar bertemu sama anak-anaknya gitu sih, ataupun keluarganya gitu. Mana-mana ya? Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Bahwa saksi yang kami hadirkan di luar berkas perkara yaitu diantara saksi Sudrajat alias Jaya, saksi Bambang Hayadi, saksi Yosi Yanuar, dan saksi Atam Mimi. Keterangannya sangat relevan dengan perkara ini dan tujuannya adalah untuk mencari kebenaran material dan untuk memperjelas fakta-fakta yang sebenarnya. Selain itu, keterangan dari saksi yang kami hadirkan keterangannya cukup mengejutkan atau surprise evidence, sebagaimana yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP yang berbunyi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Ini jangan diselesaikan yang mulia. Jawaban datang surat tuntutan. Untuk selanjutnya, menurut kami ada yang menarik di sini yaitu waktu para terdakwa Asep bin Tarikin, terdakwa Adian Prasetyo bin Arif Ardi, terdakwa Adi Mualim Reswadi, terdakwa Dejaka Maulana bin Musalih dan terdakwa Muhammad Ibadi. Pada saat membacakan dari masing-masing pledoi pribadinya pada persidangan hari Kamis tanggal 2 April 2006 yang lalu, pada intinya terdakwa Asep bin Tarikin, terdakwa Adian Prasetyo bin Arif Ardi, terdakwa Adi Mualim Reswadi, terdakwa Dejaka Maulana bin Musalih dan terdakwa Muhammad Ibadi sama sekali tidak membantah surat tuntutan penuntut umum atau meminta permohonan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, melainkan terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5 secara tidak langsung menurut kami telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan memohon kepada majelis hakim untuk meminta keringanan hukuman. Kesimpulan, majelis hakim yang kami muliakan, tim advokat dan terdakwa yang kami hormati dan pengunjung sidang yang kami hormati, demikianlah jawaban penuntut umum atau replik yang kami sampaikan terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam pembelaan advokat terdakwa, sedangkan hal-hal yang lain kami anggap tidak relevan dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan tidak akan kami tanggapi serta kami tolak seluruhnya, dan kami tetap pada surat tuntutan kami yang telah kami bacakan dan sampaikan dalam sidang terdahulu yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini. Berdasarkan tanggapan yang telah menuntut memberikan di atas, dengan ini kami mohon supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak segala pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa serta memutus perkara sesuai dengan amal tuntutan pidana yang kami ajukan dan kami bagikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Demikianlah tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan pledoi dari terdakwa ke-6 terdakwa. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Jakarta, 9 April 2026, Jaksa Penuntut Umum di Tanjung Tangerang. Terima kasih yang mulia.
Pak. Oh iya. Terdakwa 4 ya. Ya, itu ya. Jadi terdakwa ini. Pada tanggal 16 April 2020. Ya, untuk tanggapannya dari butuh dari ya. Jangan tetap jam 7 siang ya. Silakan. Kan duplik Ya, kita pakai jam 7 siang aja. Ya, tentu silakan. Monggo lah, saya ikut aja. Saya dari sini udah muncul ya. Gitu ya. Ya. Jadi kita akan selesai dan Selesai. Mari kita ngomong gimana? Oke. Ada balu. Bang replik ditolak bang. Ambil nggak bos sih? Bos ini loh, nanti di bawah aja. Bang sedikit bang, sedikit bang. Ditolak gimana? Ditolak gimana bang? Apa tadi? Ya pertama-tama kita hormati dulu tanggapan replik dari jaksa. Ya itu haknya kan. Nah, kami sebagai PH nanti akan membuat tanggapan juga terhadap repliknya, namanya duplik. Ya itu ya masing-masing lah. Yang ada fungsinya masing-masing. Kan udah nyiapin salaman nih bang, ditolak gimana kecewa bang? Keprok salaman itu siapa banyak banget. Cuma melihat sekarang itu bukan ditolak, itu kan putus bilang. Kalau versinya jaksa ya wajar dong. Nggak mungkin jaksa menerima berarti ya keputusan udah langsung diputus dong udah. Ya kan berarti bebas dong. Hah? Ya pasti kita kan siap. Ya kan? Jadi harus paham dulu kalau ditolak itu sama. Jaksa nggak akan mungkin dong mencabut tuntutannya. Kalau dia menolak berarti kan mencabut tuntutan. Nah itu memang haknya jaksa sesuai dengan tupoksinya. Hak kita juga menanggapi. Nanti baru hakim yang mempertimbangkan ya pledoi, tuntutan, ya replik, duplik. Nah yang ngambil keputusan itu adalah hakim. Tentu berdasarkan fakta persidangan dan aturan-aturan undang-undang, kemudian saksi-saksi jadi. Bahwa pledoinya kemarin ditangkap sama suami mungkin Tanggapan saya nggak tahu. Ya kalau masalah itu kan sudah berbilang, itu kan harus kita paham dulu. Itu kan namanya Iris secara fakta kan itu memang mantan istri Amar kan. Nah, jadi otomatis kan ya kalau memang ada memang yang menyinggung kan itu kita minta maaf. Ya kan? Karena apapun ceritanya Amar ini akan tetap bersilaturahmi dengan Iris. Ya kan? Karena ada anaknya. Jadi dia ada mantan anak. Nah, itu harus dipahami. Jadi kalau ada memang ya mungkin ada namanya fakta sejarah-sejarah itu kan nggak bisa kita pungkiri juga kan, itu harus diterima juga. Jadi kalau memang sekali lagi kami bilang kalau ada yang tersinggung atau yang apa, kita minta maaf. Ya, Memangnya apa? Memangnya ada apa? dibawa-bawa lagi masalah industrinya. Yang nggak ada yang bawa-bawa. Saya yang saya bicarakan itu kan sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu. Kan saya kan sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya gitu kan. Saya mungkin teman-teman juga punya gitu kan. Dari dokumentasi dari awal saya ceritakan, saya bikin pledoi saya itu tidak ada menyinggung siapa-siapa. Bahkan saya juga sudah bilang minta maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya kan dari pledoi saya. Dan pledoi saya ini juga bukan serta-merta untuk konsumsi publik sebenarnya kan gitu. Dalam arti kan ini untuk memberikan kepada hakim. Cuma kan pada dasarnya karena saya public figure mungkin jadi kan ya kemana-mana jadi berita lah kan gitu kan. Tapi tidak ada sama sekali saya untuk menyinggung masa lalu saya gitu kan. Apa yang udah mantan istri saya lakukan gitu ya kan, segalanya dan sekarang dia sudah ada suaminya juga, saya semua support juga gitu loh. Dan bukan berarti saya mau memutuskan tali silaturahmi atau apapun sama dia, karena gimana pun anak-anak saya nggak bisa gitu loh. Dan di sini tidak ada ya
di sini juga tidak ada yang ingin mengintervensi dari pledoi yang saya buat gitu loh. Namun kalau memang dari pihak sana merasa terganggu atau merasa terintervensi gitu ya, saya minta maaf. Tapi sekali lagi saya katakan tidak ada bermaksud apa-apa gitu loh. Cukup ya. Cukup, terima kasih ya. Kemudian